sisi sebelah sananya itu merupakan bekas gedung Rumah Sakit Umum Putri 7 Dumai. Sahabat dia sendiri, salah satu rekan kita, sedang berinteraksi dengan beberapa makhluk astral yang ada di sekitar. Kalau kita matikan senter, tuh ngeblur dan seperti apa ya, kapas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, pada malam hari ini kami berada di Jalan Yosudarso, Kelurahan Belukasap, Kecamatan Dumai Timur. Tepat berada di belakang saya lokasi bekas berdirinya Rumah Sakit Umum Putri 7 Dumai. Dan saat itu sempat berubah nama menjadi Rumah Sakit Pelindo. Dan di sisi kanannya juga dahulunya pernah menjadi gedung DPR sementara. Namun kondisinya saat ini sudah begitu memprihatinkan. Bangunannya sudah tidak ada lagi, hanya semak belukar yang tersisa. Konon katanya di sekitar sini, lokasi ini, sering terjadi penampakan-penampakan dari makhluk astral. Dahulu juga saat bangunan ini masih berdiri, rumah sakit ini masih berdiri, juga terdapat cerita-cerita mistis dari para pekerja, dokter maupun perawat yang bekerja di rumah sakit tersebut, di mana ketika malam hari tiba, sering terjadi kejadian aneh, semisalnya kursi roda berjalan sendiri, mobil ambulan hidup sendiri, dan banyak hal-hal gaib yang lainnya yang dialami oleh perawat juga pekerja yang ada di rumah sakit tersebut. Nah, sedangkan di sisi luar sendiri dahulunya dikelilingi oleh pohon cemara. Dahulunya di sisi luar dikelilingi oleh pohon cemara. Dan di halaman bagian depan terdapat sebuah halaman yang juga dijadikan tempat bermain sebagian anak-anak yang berada di lingkungan rumah sakit. Namun terlepas dari itu, cerita mistis yang sering terjadi, masyarakat di sini cukup lama, khususnya masyarakat yang telah hidup lama, bertempat tinggal lama di daerah ini, sudah seringkali mendengar cerita-cerita dari alam gaib, seperti penampakan atau warga yang melihat langsung. Dan bahkan saya sendiri pernah mengalaminya langsung, melihat sebuah cahaya biru turun dari pohon, dari samping pohon yang di sini. Nih, sekitaran pohon besar ini. Saya tidak tahu persis itu apa, tapi saya tidak berani mendekat karena cukup beresiko menurut saya. Dan malam hari ini saya ditemani teman saya, AB. Beliau praktisi ruqyah. Nanti kita sambil berjalan akan tanya sedikit tentang kehidupan alam gaib atau yang dinamakan kelompok kehidupan jin, seperti apa menurut agama Islam, dan bagaimana kita menyikapi ketika kita melihat hal-hal seperti itu atau mengalami gangguan-gangguan gaib seperti itu. Abi boleh ceritakan sedikit menurut pandangan Islam seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Islam sendiri sudah dijelaskan ya dalam Al-Quran bahwasanya Allah tidak menciptakan manusia saja, ya, tetapi ada jin. Ya. Sebagaimana Allah berfirman kan, sungguhnya Allah menciptakan jin dan manusia tidak lain hanya untuk beribadah, ya, untuk beribadah kepada Allah. Nah, jadi tidak hanya manusia saja, tapi ada bangsa lain yang diciptakan Allah, yaitu jin. Nah, hanya saja beda alam ya, beda dimensi gitu. Kita di alam nyata, sedangkan jin ada dimensi mereka, dunia mereka sendiri. Allah beri hijab, Allah beri pemisah ya di antara dunia kita dan dunia mereka. Jadi seperti itu. Nah, dalam Al-Quran sendiri sudah dijelaskan ya, sebagaimana surat Al-Jin ya, itu surat yang menceritakan tentang jin. Ayat 11 sendiri bahwasanya mereka itu sama seperti kita. Ada yang soleh, ada juga yang sebaliknya. Ya,
ada yang soleh, ada yang sebaliknya. Begitu juga dengan ayat 14 dan 15-nya. Ada yang Islam, ada juga yang kafir ya. Jadi seperti itu. Ada yang baik dan ada yang mengganggu ya. Jadi seperti itu. Nah, tergantung kita menyikapinya. Dan memang di tempat-tempat seperti ini nih ya menjadi sarana mereka lah ya. Bagaimana tempat mereka untuk berinteraksi atau bisa dibilang sarangnya lah. Jadi seperti itu. Karena mereka menyukai tempat-tempat seperti ini. Jadi seperti itu mungkin tanggapan. Baik, terima kasih Abi untuk tanggapannya, pandangan tentang makhluk jin sendiri menurut agama Islam. Baik, kawan-kawan, pada malam hari ini kita kesini sebenarnya bukan untuk mencari-cari, tapi karena lokasi ini juga mempunyai nilai sejarah, di mana Rumah Sakit Umum Putri 7 ini termasuk rumah sakit yang legend dulunya. Untuk wilayah Dumai sendiri, ini merupakan salah satu rumah sakit yang cukup menjadi tujuan bagi masyarakat untuk berobat gitu. Namun seiring berjalannya waktu dengan adanya rumah sakit yang baru dan perkembangan zaman juga mungkin tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, maka akhirnya rumah sakit ini tutup dan akhirnya seperti ini, terbengkalai. Yang kita lihat sekarang adalah hanya semak belukar, pohon-pohon besar, dan tidak ada lagi terlihat satupun sisa bangunan. Kita akan masuk ke dalam ya, kawan-kawan. Kita akan coba masuk ke dalam, Cek lokasi. barangkali sekedar untuk napak tilas, karena saya kecilnya juga main di sini. Ini merupakan yang di samping kanan rumah sakit, merupakan bekas kantor anggota DPR. Dan terdapat lapangan yang dulunya sering menjadi tempat bermain bola kaki atau sepak bola dari remaja-remaja yang ada di seputaran Labor Hoseng. Baik kawan-kawan, untuk lebih dekat lagi kita masuk ke dalam. Tapi sebelumnya saya ingetin, tonton terus video kami, berikan like, komen, dan subscribe-nya agar channel kami dapat terus berkembang dan memberikan informasi menarik masih seputar wisata sejarah Kota Dumai. Namun tidak menutup kemungkinan kami juga akan menampilkan hal-hal yang bersifat mistis. Namun itu tidak menyalahi konteks kita sebagai umat Muslim. Dan di samping itu semua kita tetap berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon perlindungan. Dan kita sama-sama berdoa semoga kegiatan malam hari ini dapat perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan diberi kelancaran. Amin ya robbal alamin. Oke kawan-kawan, mari kita ikuti kegiatan kita malam hari ini. Oke, kawan-kawan, posisi kita sekarang tepat berada di Jalan Datuk Lesmana, sisi Jalan Datuk Lesmananya. Kita akan coba masuk ke dalam, karena cuma dari sini bisa masuk ke dalam. Ini tepatnya di bekas lokasi bangunan kantor DPRD lama, yang di sisi kirinya dulunya Rumah Sakit Umum Putri 7. Cuma dari sini kita bisa masuk, karena di sisi sana, di sisi Rumah Sakit Putri 7-nya sudah tidak ada jalan masuk lagi, sudah ditumbuhi semak belukar. Baik, kita akan coba masuk ke dalam. Suasana mulai sudah terasa, hawa mistisnya sudah mulai terasa, dan ya kita tetap mohon perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kegiatan ini berjalan dengan lancar nih. Dan yuk kita langsung coba lihat ke dalam. Center bang. Abi pakai apa aja, Bi? Ini aja. Lolek. Oke kawan-kawan, posisi kita sekarang sudah di dalam lokasi bekas gedung DPRD lama, dan di sisi sebelah sananya itu merupakan bekas gedung Rumah Sakit Umum Putri 7 Dumai. Boleh dilihat kamera keliling. Tuh. Kita lihat dulu. Hah? Dari sini masuk. Tahan dulu, karena gini ya, kita berdiri di sini, kita sudah sedikit merasakan hal-hal yang nih, kamera mungkin bisa tertuju ke sini. Nih kita fokuskan.
menurut Kenapa ini? menurut informasi yang kita dapat, ini merupakan pohon tua dan saya juga termasuk salah satu saksi karena saya juga lahir di seputaran sini. Pohon ini sejak saya mengenal dan mengenal lingkungan ini sudah ada, dan menurut para ahli astral yang bisa melihat di sini terdapat sekumpulan hal-hal gaib, dan juga di sini saya pernah melihat secara langsung cahaya biru turun, namun saya tidak berani mendekat. Ini dapat dilihat posisi pohonnya, kondisi pohonnya rimbun dan lebat, dan semak belukar ya, semak belukar. Namun apapun itu, kita tetap mohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Bismillah. Bismillah ya. Allahu Akbar. Oke, kondisinya cukup gelap. Bismillah ya. Ini dahulunya lokasi ini bersih karena ini tempat kami bermain dulu. Ini lapangan ini merupakan tempat kami bermain bola. Bersih. Jalan. Tapi sekarang kita bisa lihat sini pas tepat saya cahaya yang saya center ini merupakan bangunan kantor DPRD lama. Namun kondisinya sekarang sudah tidak ada, barangkali tinggal pondasinya saja dan dikelilingi oleh semak-semak belukar. Mana lagi? Yuk kamera. Hati-hati ya, karena banyak kaca sepertinya. Hati-hati Repi. Oke, kita lebih mendekat lagi ya, ingin melihat secara langsung kondisi bekas bangunan kantor DPRD lama. Namun sayangnya kita tidak bisa atau belum berhasil untuk masuk ke bekas bangunan Rumah Sakit Umum Putri 7 Dumai karena memang akses untuk masuknya sudah tidak tersedia. Nih bisa dilihat hanya ada semak belukar dan dikelilingi oleh semak belukar. Kita hanya bisa sampai di sini. Boleh kamera fokus di cahaya yang saya terangi? Bi? Ada di atas, Bi? La haula wala. La haula wala quwwata illa billah. Oke, saudara. Saya mulai merasakan sesuatu yang cukup membuat apa ya? Spot jantung. La haula wala. Mana? Ini. Oh, enggak, itu depan. Nih. Sana lagi. Nih. Enggak ada nampak, Bang. Oke. Ada korek. Korek. Mancis ada mancis? Mancis bisa? Ya, ini berdasarkan informasi atau cerita dari masyarakat setempat juga bahwa dulunya sih terdapat penampakan dan makhluk gaib. Namun kita malam ini sebenarnya bukan ingin ini ya mengusik, atau ini kita sekedar napak tilas dan ingin sedikit merasakan suasana mistis yang ada di tempat ini, karena dulunya tempat ini begitu nyaman bagi kami untuk bermain, terutama bagi yang suka hobi bola. Kami senang bermain bola. Ya, bisa dilihat. Bisa dilihat sekeliling. Iya. Apa? Ada kuburan di pohon. Pohon mana? Itu yang abang center.
Yang ini kecil nih. Enggak, jangan. Nih. Ah, ya tuh. Ada kuburan. Seperti ada tiang satu itu ya. Iya. Cuman dia satu cuman ada. Ya, ini mungkin kamera bisa mengarah ke cahaya yang saya tembak ini. Seperti ada satu tiang yang berdiri tegak, berbeda sendiri dari yang lain. Menurut penglihatan dari sisi dunia lainnya, ini semacam bekas kuburan yang gaib mungkin ya. Bekas kuburan gaib. Ini saya juga curiga dari tadi ini apa gitu. Tapi terlepas dari itu semua, kita tetap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Cukup. Kondisinya cukup memprihatinkan. Ke tempat yang kita ini. Hah? Ini kamar mayat gitu. Dari? Ini kan lagi. Yang paling ujung. Ini kantor DPRD lama loh. Hah? Kantor DPRD lama, rumah sakitnya sebelah sana. Iya, bagian sini ada mayat. Ada bekas ini. Menurut pemandangan dari sisi dunia lainnya, bahwa di lokasi tempat kami berdiri saat ini, dulunya, ini merupakan tempat apa ya? Terlihat seperti mayat-mayat yang bergelimpangan gitu. Tapi Allahu alam bisawab. Oke. Mungkin kita tidak bisa jauh masuk ke dalam ya. Memang akses untuk masuk ke dalam itu tidak ada. Mungkin kamera aja yang dapat mainkan untuk melihat situasinya secara langsung. Oke kawan-kawan, tadi kita sempat mengalami kendala dengan kamera. Kita nggak tahu ini gangguan dari mana. Bismillah. La haula. Oke, kita sekarang tepat berdiri di atas bekas bangunan ya. Nih, lihat nih lantai keramiknya masih terlihat. Masih terlihat nih. Lantai keramiknya masih terlihat. Bisa dilihat sendiri. Inilah bekas bangunan kantor DPRD lama. Dan di sebelah sana merupakan bekas kantor bekas Rumah Sakit Umum Putri 7 Dumai. La haula wala. Apa? Nyerang. Oke, kita terdapat sedikit mengalami gangguan dari alam gaib. Tapi alhamdulillah masih dapat diatasi. Ambil itu bang, ambil itu bang. Ini tapi sedikit aja gitu lah. Iya. Takut saya deh. Apa weh? Lampu mainkan weh. Biar senternya bisa untuk Oh, api dihidupkan lah. Hah? Api ada nyalakan data nggak? Ada nyalakan data nggak? Nah, kenapa? Hah? Iyalah, Ada nyalakan data nggak? data ya enggak. HP nih. Api matikan dulu data ya. Kenapa tuh? Nggak merespon dia. Tergantung sinyal. Nggak ada paket. Kalau berarti harus matikan nih Matikan data. kode pesawat Ya, atau data seluler ya? udah mati. Sebelum ada Data seluler matikan. patut lah nyerang dia. Pengaruh ya? Ngaruh lah. Soalnya dari sana itu nyedot dia nyedot. Bang, ambil itu bang, tas bangku center bang ya. Ambil itu data semua. Tuh. Oke. Sip. Oke, Pi. Oke kawan-kawan, kita lagi mencoba untuk ini ya, ambil aja tanah pak.
Kita lagi mencoba untuk berinteraksi. Debe. Kita sedang mencoba untuk berinteraksi. Dapat lihat sendiri salah satu rekan kita sedang berinteraksi dengan beberapa makhluk astral yang ada di sekitar. Ya, kita tetap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah. Ini banyak penangkal. Hah? Banyak penangkal. Banyak penangkal ya? Sejaga. Allah. Bawa menyan. Bawa menyan. Oke, kawan-kawan, tiba-tiba kita mencium bau kemenyan ya. Tiba-tiba kita mencium bau kemenyan, bahkan yang pakai masker, kameramen pun mencium bau kemenyan. Nabi? Mana Pak? Dengar suaranya sih. Di mana? Kanan nih. Ya, kameramen. Mungkin arahkan ke sini. Kamera. Salah satu rekan kita mendengar suara ya. Seperti apa suaranya? Hah? Nangis. Nah, ada suara menangis ya. Bi? Mana Bi? Cukup? Hah? Ada cewek satu. Ah. Ada cewek satu. Dia tuh mati terbunuh kasihan. Iya. Kita lepas satu sampai ke situ. Meledak dia ke sana dia bawa menang. Dibawa. Lepas satu yang itu tar lari dia. Enggak tapi dari situ biar nampak anak. Jadi kayak mana? Ini kita cukup atau kayak mana menurut Raffi? Lanjut aja. Lanjut dulu. Nanti kalau kira-kira cukup, tolong dikasih tahu ya. Hah? Cuma dia ngeblur, nggak fokus. Iya. Kan itu ecosenter tadi bang. Yang dari situ tadi kan? Di sini kan? Oke, kawan-kawan dapat dilihat yang saya center ini. Nih. Kalau posisi di kamera itu ngeblur. Ngeblur satu titik. Nih. Ah, tuh. Nih. Itu dah. Mana? Ya. Mana? Coba. Nih. Ya. Oke, dapat dilihat di kamera. Dapat terdapat satu sisi seperti yang saya center ini. Ini. Kalau kita matikan center, tuh ngeblur dan seperti apa ya, kapas. Seperti kapas warnanya. Menurut salah satu rekan kita, itu adalah penampakan yang dari makhluk yang ada di sekitar sini. Oke. Bi, gimana Bi? Hah? Bisa masuk ke dalam. Nggak bisa, nggak usah, kita nggak usah masuk ke dalam. Cukup dari sini aja. Oke? Yuk. Bisa masuk lagi. Ramai bang. Hah? Kan ramai maksudnya sudah. Rame ya. Kita nggak bisa masuk ke dalam kan? Bisa.
Nggak bisa kan? bukan dari itunya, dari resikonya. Oke, kawan-kawan. Menurut informasi dari rekan kita, saya barusan melihat ada mata merah muncul dari situ. Saya barusan melihat ya, sedang mengintip-intip kita. Cuman mungkin tidak terekam kamera ya. Menurut informasi dari salah satu rekan kita tidak bisa masuk ke dalam lebih jauh lagi karena memang mendapat sedikit halangan dari makhluk astral yang ada di sekitar sini. Artinya mereka kurang berkenan dengan kehadiran kita. Mungkin gimana? Malam ini cukup? Cukup ya? Oke, kawan-kawan. Bisa masuk ke dalam, kita masuk. Ya, karena memang kita tidak bisa masuk ke dalam dan bukan dari kitanya yang tidak bisa masuk ke dalam, memang kondisi dari makhluk astralnya sendiri. Maka sebenarnya kita ingin masuk ke dalam sini nih, ke lingkungan sini, cuman tidak bisa karena memang dari salah satu rekan kita mengatakan kita kurang disenangi dari makhluk-makhluk yang ada di sini, dan mungkin kita hanya cukup sampai di sini. Sambil kita berputar balik arah keluar, kita nanti juga ikutin terus video kita. Dan kita tetap kita berdoa agar kita tetap diberi keselamatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yuk. Oke kawan-kawan, malam hari ini cukup kita melakukan penelusuran di bekas lokasi gedung kantor DPRD lama, dan sayang sekali kita tidak bisa menuju ke bekas rumah sakit umum Putri 7 yang ada di sisi kiri bekas lokasi ini. Sedikit saya ceritakan kembali bahwa tempat ini merupakan tempat yang bersih dulunya. Tempat kami bermain, tempat remaja-remaja seputaran Laboroseng bermain sepak bola. Namun begitu bangunan ini musnah, roboh, dan perkantoran ini tutup, maka dapat kita lihat kondisi kotor, semak belukar, dan rimbun, juga seperti hutan. Kalau kita melihat memang seperti hutan. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil adalah ketika suatu tempat itu tidak terurus, kotor, jorok, bahkan tidak pernah dihuni, maka itu akan menjadi tempat timbulnya energi-energi negatif. Tetapi ketika suatu tempat, baik itu rumah Anda maupun tempat-tempat umum lainnya, selalu diisi, selalu dirawat dan dikunjungi, dibersihin, itu akan yang ada hanya energi positif. Maka dari itu selalu jaga kebersihan di tempat kalian, dimanapun kalian berada, dan perhatikan lingkungan kalian. Jika di sekitar rumah kalian terdapat semak-semak belukar, coba ajak warga sekitar untuk bergotong royong. Kenapa kita malam ini sini? Sekali lagi saya sampaikan, daerah ini merupakan salah satu juga bisa dikatakan punya nilai sejarah. Salah satunya itu rumah sakitnya dulu ya, Rumah Sakit Umum Putri 7, merupakan salah satu tempat masyarakat Dumai untuk berobat dahulunya, karena termasuk salah satu rumah sakit yang besar. Oke, kawan-kawan, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dukung terus agar channel kami dapat terus berkembang dan memberikan informasi menarik kepada kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.